Sementara itu, pemirsa, Menteri Perhubungan Mangindaan mendukung tindakan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang melakukan sidak KIR bersama KPK. Mangindaan mengatakan menyerahkan pada pihak KPK PNS yang menyalahgunakan jabatannya dalam bertugas. Kan secara hukum, saya setuju. Memang perlu disidak yang begitu-begitu, saya setuju. Ahok lakukan itu, bahkan bersama-sama KPK kalau tidak salah itu, ya silakan, saya kira itu proses saja secara hukum. Setuju. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penggeledahan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang ikut menyaksikan penggeledahan marah ketika KPK menemukan indikasi pungutan liar yang mencapai 100 juta rupiah per hari dan masuk ke kantong pribadi PNS. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok tidak bisa menahan amarahnya saat KPK menemukan kejanggalan dalam penggeledahan di kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Jakarta Barat. Tim penyelidik KPK yang dipimpin oleh Bambang Wijoyanto dan Zulkarnain melaporkan ke Ahok adanya penemuan 80% alat penunjang pelayanan pembuat KIR atau izin pengujian kendaraan bermotor sudah tidak berfungsi. Ini tuh honorer nggak mau kasih data sama kita, tidak mau kerjasama. Bukan cuma diputusin kontrak, tapi lapor ke polisi, Pak, penipuan. Supaya waktu di polisi pengadilan dia akan mau nyanyi. Dia nyanyi bisa kasih tahu duitnya kemana-kemana. Makanya saya tinggal minta kejujuran. Kita bikin berita acara di inspektorat. Kalau Bapak bilang tidak tahu semua tidak tahu, langsung pecat. Saya juga nggak mau tahu. Sama-sama nggak mau tahu kan? Saya juga tidak tahu. Kalau dipecat, saya jawabnya saya juga tidak tahu. Sama. Jadi enak kan kita kan? Ini udah jelas, harusnya ini mesti dibatalin. Semua yang tidak lulus dibatalin. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus, nggak lulus. Gak usah bohongin saya lah, saya ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi, berapa yang udah lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya dulu gitu. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya tantang ya PNS ini. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan adanya indikasi korupsi berupa pungutan liar mencapai 100 juta rupiah per hari yang masuk ke kantong pribadi. Hari ini saja sudah ada 549 kendaraan yang terdaftar. Kemarin tuh ada sekitar 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaraan per hari, maka satu hari putaran uangnya itu adalah hampir 100 juta satu hari. Sementara itu, salah satu pegawai di kantor Balai Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor mengakui adanya pungutan liar kerap terjadi selama dirinya bekerja di kantor itu. Sidak dan penggeledahan seperti ini akan terus dilakukan oleh KPK dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi oknum-oknum PNS yang bandel dan terlibat tindak pidana korupsi. Adam, Berita 1, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Kelompok Dwi Tunggal Angkatan 28, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Saya Fikri, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Mbak Stevi, ada Mbak Ayu, halo. Dan ada Mbak Wulan. Di awal tadi, kita sudah bersama-sama menyaksikan video Ahok ancam pecat semua PNS di Balai KIR yang bersumber dari kanal YouTube Berita 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan video tersebut dengan salah satu nilai dasar PNS, yakni anti korupsi, yang terbagi ke dalam 9 indikator. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai pembahasan dari salah satu rekan saya, Mbak Stevi, yang akan menjelaskan tentang 2 indikator awal. Kepada Mbak Stevi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Fikri. Jadi mungkin ya ini pendapat dari saya ya teman-teman, bahwa kalau kita lihat dari video tadi, itu kan tadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada tindakan pungli atau pungutan liar dalam pembuatan KIR, yang mana sebenarnya dalam pembuatan KIR sendiri itu sudah ada bayarannya gitu. Kita sudah harus membayar suatu nominal untuk mendapatkan perpanjangan KIR. Nah, sebenarnya tindakan yang pungli ini bisa disebut seperti pemerasan, tindak pidana korupsi dalam arti pemerasan. Nah, kita juga bisa lihat, kalau saya akan membahas dari 3 nilai, jujur, peduli, dan mandiri. Nah,
kita bisa lihat bahwa tidak ada tindakan yang tidak jujur karena mereka yang tadinya harusnya cuma membayar hitungan 800.000, perlu ada tambahan lagi untuk menambahkan si pungli ini, pungutan liar ini gitu. Yaitu ya meminta uang lebih yang seharusnya cuma 800.000 mungkin bisa jadi 1 juta seperti itu. Dan lalu terlihat juga ya bahwa ada berarti pegawai yang meminta pungli itu tidak peduli dengan tanggung jawab atau pekerjaannya mereka. Karena kan memang sebenarnya menurut saya pribadi gitu kan, pekerjaan mereka itu kan memang melayani masyarakat tanpa perlu meminta pungli, tanpa perlu meminta uang tambahan untuk insentif mereka gitu. Karena mereka sudah digaji oleh pemerintah seperti itu. Jadi terlihat bahwa si pegawai memperpanjang KIR ini hanya peduli dengan uang tambahan yang sebenarnya tidak halal gitu. Nah, kalau dari segi kemandirian juga bisa kita lihat bahwa mereka terkesan tidak mandiri, yaitu bergantung pada uang pungutan liar ini. Mungkin kalau misalnya memang mereka memiliki sikap yang jujur, peduli, dan mandiri, mereka tidak akan peduli dengan pungli dan tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seperti itu menurut saya gitu, Mas Fikri. Terima kasih Mbak Stevi. Untuk 2 indikator selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu, dipersilahkan. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih juga Mbak Stevi atas penjelasan nilai-nilai yang tadi. Nah, saya akan melanjutkan sedikit. Melihat dari video tadi, saya bisa menyampaikan bahwa ada 2 pihak pelayan publik yang bertentangan. Satu pihak Bapak Ahok, selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan satu lagi para PNS di Balai KIR. Dalam video ini, PNS di Balai KIR tidak menunjukkan nilai-nilai anti korupsi, malah sebaliknya, ada indikasi tindak pidana korupsi seperti yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Stevi berupa pemerasan. Sedangkan Pak Ahok menunjukkan nilai-nilai anti korupsi, diantaranya ada 2 yang bisa saya lihat, yaitu yang pertama disiplin. Beliau secara pribadi melaksanakan disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan selain itu, beliau juga berusaha untuk mendisiplinkan pegawai di bawahnya. Mengingat pelanggaran yang dilakukan itu cukup berat, tadi saya tangkap ada 2 pelanggaran. Yang pertama, 80% alat membuat KIR sudah tidak berfungsi. Yang kedua, ada indikasi tindak pidana korupsi sebesar mencapai 100 juta per hari. Nah, itu menurut saya udah merupakan tindakan yang merupakan pelanggaran yang cukup berat, sehingga Bapak Ahok pun mengambil tindakan disiplin yang tegas, yaitu mengancam melakukan pemecatan pegawai. Nah, di nilai lain yang bisa saya tangkap dari video ini adalah tanggung jawab. Bapak Ahok melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Beliau melakukan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab. Sebaliknya, oknum PNS di Balai KIR tidak menggunakan wewenangnya secara bertanggung jawab, malah menyelewengkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, itu saja yang bisa saya tangkap, Pak Fikri. Saya kembalikan. Terima kasih. Untuk 2 indikator dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Saya akan mencoba menganalisis dari 2 indikator selanjutnya, yaitu kerja keras. Di sini saya akan melihat dari sisi Pak Ahok. Kita dapat lihat di video bahwa Pak Ahok bersama dengan KPK menggeledah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor DKI Jakarta. Ini mengindikasikan bahwa Pak Ahok sebagai salah satu pemimpin daerah yang tentunya memiliki banyak tugas, mau bekerja keras untuk turun ke lapangan secara langsung dalam mengusut kasus pengujian balai kendaraan tersebut. Padahal kita tahu beliau adalah pemimpin yang memiliki banyak staf, mungkin beliau bisa saja mengerahkan stafnya untuk melakukan tugas tersebut untuk turun langsung ke lapangan. Selanjutnya untuk indikator yang kedua yaitu sederhana. Di sini saya mau menyorot dari pimpinan KPK yang ada pada video tersebut, yaitu Pak Bambang Wijayanto. Kita dapat melihat bahwa penampilannya juga perkataannya yang begitu sederhana. Beliau mau menggeledah balai tersebut dengan mengenakan pakaian tidak berlebihan dan juga penuh sopan santun dalam berkata.
Di sisi lain, jika kita membahas mengenai oknum PNS maupun honorer di balai pengujian tersebut, dapat diindikasikan bahwa mereka tidak memiliki gaya hidup sederhana karena mereka menghalalkan berbagai cara, salah satunya dengan pungutan liar untuk memperkaya mereka sendiri. Sekian analisis dari saya, selanjutnya kembali kepada Mas Fikri. Terima kasih Mbak Ulan. Untuk 2 indikator akhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di dalam video tersebut kita dapat menyaksikan Basuki Cahayapurnama beserta tim penyidik dari KPK yang dipimpin oleh Bambang Wijayanto berani untuk mengungkap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum PNS di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Cengkareng. Ini mencerminkan salah satu nilai dasar yang ada pada nilai anti korupsi, yakni berani. Berani di sini menurut saya adalah tidak takut untuk melaporkan jika terjadinya perilaku koruptif di sekitar kita dan mendukung agar terciptanya lingkungan yang bebas dari praktik KKN. Bahkan Basuki Cahayapurnama mengancam melakukan pemecatan dan menantang agar dituntut jika dirasa beliau salah dalam bertindak. Banyak sekali praktik korupsi yang terstruktur di lingkungan kerja kita. Sebagai seorang PNS, kita patut meniru apa yang dilakukan oleh figur di dalam video tersebut. Kita harus memiliki keyakinan yang sederhana, yakni tidak takut dan tidak ragu, dan mampu mengubah rasa takut tersebut menjadi berani. Dan kita harus mampu mendorong lingkungan sekitar kita agar melakukan hal yang sama, agar rekan-rekan kerja kita juga memiliki sikap berani di dalam melaporkan tindakan-tindakan yang bersifat koruptif. Selain itu, menurut saya di dalam video tersebut, nilai dasar lain yang dapat diambil dari nilai anti korupsi adalah adil. Mengapa adil? Karena bentuk penindakan secara mendadak tersebut mengindikasikan bahwa adanya upaya penegakan hukum bagi oknum-oknum yang sudah merugikan masyarakat. Seperti kita ketahui, hukum tidak akan pernah tegak dan dapat memberikan keadilan jika masih ada korupsi di dalamnya. Sebagai seorang PNS, kita patut meniru yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Kita harus memiliki semangat keadilan dan kemanusiaan dan mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif dengan meninggalkan perilaku koruptif, bahkan ketika diperintahkan oleh atasan sekalipun. Kita harus mampu mengatakan tidak jika kita diajak untuk berkorupsi, walaupun mungkin nanti bisa saja kita jadi dikucilkan oleh sekeliling kita di lingkungan kerja. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.